Halo dulur-dulur semua, apa kabar? Sehat semua? Rokoknya masih aman? Pacar masih aman? Wifi tetangga sudah dipindahkan passwordnya dan mencari gratisan dengan hotspot ke kawan. Dari salam kaum-kaum rebahan dan salam-salam pengangguran, yuk mari kita simak sebuah cerita film di mana film ini menceritakan kisah cinta Yuri dan Natalka. Kisah cinta mereka ini sungguh sangat panjang sekali karena dibumbui dengan kisah Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Kedua di mana Ukraina menjadi tolak punggung tentara Soviet atau tentara merah oleh Stalin. Anda tahu Stalin? Ya, bapak pencetus di Rusia sana. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak intro dulu. Kisah ini dimulai dari sebuah desa makmur di negeri Ukraina. Di sini, anak kecil ini Yuri bersama ayahnya sedang melihat perayaan di suatu desa. Di sini, Yuri yang kecil ini senang dan gemar sekali menggambar. Ya, kegemarannya adalah menggambar dan melukis. Itulah kegiatannya setiap hari. Pada saat pagi yang cerah dan indah, kakeknya Yuri datang menjumpai ayahnya bahwasanya telah terjadi pemberontakan para Bolshevik dan membuat ayahnya harus turun tangan. Di sini Yuri mempunyai teman bernama Mikola. Mikola di sini adalah orang yang nanti saya ceritakan kisahnya. Di sini Mikola menjelaskan untuk melamar Natalka aja kalau memang dia senang, dan teman yang lain mengajarkan untuk berkumpul di Kiev. Di sini mereka berkumpul di Kiev itu untuk mencari pekerjaan dan temannya mengharapkan untuk melamarnya. Teman yang bagus. Nah, di sini si Natalka itu adalah gadis petani yang cukup cantik jelita. Ya, meskipun kalau kupikir agak-agak buram. Di sini Natalka berjumpa dengan Yuri di ladang gandum. Di sini Yuri menggandeng Natalka untuk membuat sebuah lukisan dirinya. Dia ingin bermain seperti biasa di pinggir hutan, tetapi karena bujuk rayunya Yuri, akhirnya Natalka mau dilukis di hutan. Wow, tempat dia bermain. Di sini Yuri menyampaikan rasa sayangnya kepada si Natalka gitu kan, tetapi Natalka ya balas ternyata gitu, balas cintanya, dan ya dia ingin sebuah pengencerotan. Natalka menyampaikan bahwasanya untuk melakukan seperti itu lebih baik dilakukannya pada saat perayaan. Dan ternyata pada saat perayaan itu tiba, si Yuri sibuk mencari Natalka yang entah kemana. Yang pada saat Yuri sedang mencari Natalka itu ke sana dan kemari, yang bingung sambil mabuk susu kambing etawa yang menggiurkan, akhirnya Yuri kesal karena mencari kesana kesini tak dapat, yang pada ujungnya pada saat dapat ya mereka melakukannya. Di ibu kota negara Soviet, Moskow, dulu masih Soviet ya. Ini Stalin ini mengusulkan untuk menggunakan seluruh kekayaan yang ada di Ukraina yang tanahnya sangat subur. Nah, para Ukraina menyebut tentara Stalin ini Bolshevik. Nah, di sini ayah dari Yuri kabur membawa sebuah benda berharga milik gereja yang ditakutkan akan diminta oleh mereka ini untuk kebutuhan perang. Pada saat pulang, Yuri mengetahui ayahnya sedang terburu-buru dan tergesa-gesa. Di sini kakeknya menyuruhkan menyalakan alarm. Alarm ini untuk peringatan kepada penduduk bahwa tentara Bolshevik datang. Di sini para tentara-tentara Stalin menggarap segala hal yang ada dan mereka menekan kepada para tani untuk memberikan hasilnya segalanya untuk mereka. Di sini
pemimpin para tentara merah ini di film ini bernama si Kaltov. Ya, namanya adalah Kaltov. Unik sekali. Pada saat Kaltov ini sedang bernegosiasi pada masyarakat, tiba-tiba ayah Yuri menyerang dan membuat perlawanan. Yang mengakibatkan ayah Yuri tewas dan digantung mayatnya. Di sini kakek Yuri begitu sangat terpukul melihat anak kandungnya tewas. Di sini lalu dimakamkan sebagai pahlawan. Lalu datang lagi si Kaltov ke gereja untuk menanyakan kepada pendeta untuk memberikan seluruh kekayaan gereja, tetapi pendeta tidak mau. Lalu Kaltov meninggalkannya dengan si pendeta tewas. Dan seluruh kekayaan gereja, besi maupun penghargaan disita. Dan seluruh kekayaan masyarakat dibawa semua. Di sini terlihat seorang ibu-ibu membawa roti. Yang ternyata ibu-ibu ini adalah ibu dari ceweknya Yuri yang bernama Natalka, di mana ibunya ini sekarat, betul-betul sekarat. Di sini Yuri dikompor-kompori oleh kakeknya untuk pergi berperang untuk melawan para tentara Stalin karena telah menindas semua kekayaan yang ada di Ukraina, dan ibunya Yuri mendukungnya. Akan tetapi di sini si Yuri ini nggak mau pergi berperang, bukan jiwanya. Nah, sedangkan Mikola ini menganjurkan dia untuk pergi ke Kiev. Di Kiev untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Di pusat, Stalin mendapat sebuah laporan dari komandannya bahwasanya Ukraina telah menjadi krisis besar karena semuanya telah diambil. Tetapi Stalin menganjurkan untuk menuduh mereka mencuri padinya. Saat di lapangan, si Kaltov menjelaskan bahwasanya segala sesuatunya harus terpenuhi, tercukupi. Tetapi masyarakat di sini menjelaskan bahwasanya semuanya sedang gagal panen, dan tentara-tentara merah ini tidak percaya kepada masyarakat dan malah menyita seluruh aset kekayaan para petani seluruhnya, baik lukisan, semua benda berharga diangkut. Dengan hasil yang begini, Stalin cukup sangat senang dan mulai semua pengiriman ke kota untuk keperluan peperangan melawan Jerman. Bagi petani yang tidak mau ikut aturan si Kaltov dan pemerintah, ia langsung dieksekusi di lapangan dan semuanya berguguran satu persatu. Di lain sisi, Yuri dan Natalka akan berpisah, di mana Yuri ingin pergi ke Kiev untuk mencari pekerjaan dan Natalka begitu sekali, di mana ia merasa tidak mau ditinggal oleh si Yuri ini. Di sini Yuri bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, menyampaikan bahwasanya ia jangan bekerja di pabrik, tapi bekerjalah sebagai seniman karena dia cocok gitu loh. Tetapi Yuri mengatakan, aku punya tanggung jawab untuk keluargaku. Saat laki-laki tadi keluar dari kereta, ia langsung disergap oleh tentara dan dipukuli di lapangan dengan menyebarkan propaganda barat, di mana propaganda baratnya dilarang sekali di sini. Di sini Yuri akhirnya bertemu dengan teman lamanya yaitu Mikola, di mana di sini ternyata Mikola ini bekerja sebagai partai perlawanan terhadap Uni Soviet, ya ibaratnya partai sayap kanan dialah perlawanan. Di sini Yuri menjelaskan bahwasannya di desa telah menjadi sebuah momok menakutkan, di mana semua sistem telah berubah, di mana kelaparan dan penindasan di mana-mana. Di sini Yuri bekerja sebagai pengumpul barang-barang sitaan dari gereja, dari masyarakat yang telah kehilangan nyawanya. Di Kiev ternyata tidak jauh berbeda dengan desanya si Yuri, di mana di sini terjadi banyak orang kelaparan, sakit-sakitan, pengangguran, semuanya mengerikan. Bahkan ada anak kecil meminta uang kepada Yuri pada saat menggoyang-goyangkan ibunya. Ternyata ibunya telah tiada. Sini ini begitu menguras emosi sebenarnya dalam hidup saya karena gak adil gitu loh. Di lain sisi ternyata partainya Mikola
temannya Yuri ini sedang bermasalah, di mana diguncang dan digulingkan oleh pemerintahan, di mana si Mikola sendiri ketakutan bukan main karena ia akan dijebloskan ke penjara. Termasuk juga si Yuri yang dijebloskan penjara tanpa tahu asal-usulnya karena bergabung kepada teman-temannya si Mikola. Kalau ketahuan, dihukum mati mereka semua, dan Yuri sangat ketakutan sekali. Akan tetapi Yuri ini tidak dibunuh, dan Yuri diperintahkan oleh penjaga penjara untuk menggambar dirinya atau melukis dia di kanvas dengan gaya modal ya halus gitu kan. Yuri membunuh penjaga penjara untuk meloloskan dirinya. Di sini akhirnya kita melihat Yuri yang dimana ia dapat lolos dari penjara tersebut melalui lubang selokan untuk melarikan diri di tengah badai salju yang sangat lebat. Di sini si Kaltov ingin membumbui Natalka, tetapi Natalka mencampur sebuah makanan dengan jamur halusinasi. Di sini Kaltov yang keburu nafsu ingin bercocok tanam dengan serambi empedunya yang halus dengan diiringi dengan musik jazz yang mantul sekali. Tetapi Natalka mengajaknya untuk berdansa terlebih dahulu dan mencicipi makan-makan untuk semangat gairahnya. Saat Kaltov mencicipinya dengan semangat dan penuh dengan selera, wajah Kaltov tiba-tiba mulai berhalusinasi dan kiranya kacau kemana-mana. Saat ingin mencium si Natalka, ia berpikir yang bukan main dan mengakibatkannya dirinya begitu sangat ketakutan dan menjerit seperti anak kecil di pinggiran rumah. Saat menempuh perjalanan, Yuri bertemu dengan anak kecil di hutan. Anak kecil ini kita beri siapa nama yang cocoknya? Ya pokoknya anak kecil aja lah. Di sini Yuri menjelaskan kepada anak kecil ini bahwasanya ia akan pergi ke Similia, dan anak kecil ini mengikutinya karena dia tidak punya siapa-siapa lagi. Di lain sisi kita diperlihatkan pembuangan mayat-mayat orang, ya dimana ini adalah orang-orang korban dari kekerasan tentara merah dan kelaparan di Ukraina. Akhirnya Natalka dan Yuri pun bertemu. Kisah sedih mereka tercampur haru itu terpancarkan keduanya. Di sini Yuri bertemu dengan ibu Natalka. Dia menjelaskan bahwasanya di sini sudah tidak bisa dimanfaatkan dan dimaafkan lagi. Di sini mereka berencana untuk kabur ke daerah perbatasan Polandia. Sebelum mereka meninggalkan tempat ini, mereka terlebih dahulu membumi hanguskan rumah-rumah dan hasil-hasil mereka semuanya. Pada saat mereka lari dari daerah tersebut, ternyata mereka diketahui oleh tentara merah dan mereka pun dikejar-kejar. Sesampainya di sebuah perbatasan, di sini si Yuri dan Natalka berdebat karena si Natalka tidak mau pergi bersama-sama, tetapi karena sebuah terdesak, mereka pun terjun ke sungai dan menyelamatkan diri. Dan pada akhirnya di sini mereka pun pergi bersama menyeberang ke Polandia bersama Yuri, Hutakulchuk bersama si Natalka. Tamat. Ya, tamat. Pada di sini cerita Yuri dan Natalka itu sebenarnya fiksi saja. Tetapi pada saat kisah nyatanya memang terjadi pembantaian, pengambilan hak pada masa Perang Dunia Kedua.